Dunia ini penuh dengan perbatasan internasional yang memisahkan antara satu negara dan negara lainnya sejak masa awal umat manusia. Banyak perbatasan antar negara memiliki keunikan, terutama faktor pemandangan dan sejarah. Tapi bagaimana dengan perbatasan yang aneh? Beberapa perbatasan negara berikut akan menjawab rasa penasaranmu. Peñón de Vélez de la Gomera Spanyol adalah perbatasan terpendek di dunia. Hanya 85 meter. Perbatasan ini terus dipantau oleh helikopter dan tentara untuk memastikan keamanan antara kedua negara. Perbatasan internasional ini adalah eksklave Spanyol dan pulau berbatu yang terletak di Laut Mediterania Barat. Peñón de Vélez de la Gomera terhubung ke pantai Tanah Genting Maroko yang berpasir. Selain itu, juga terkait dengan pulau kecil di sebelah timur yang disebut La Isleta. Di sisi Maroko, perbatasan internasional melekat pada kota Badis. Oleh karena itu, nama lain tempat tersebut adalah Hajar Badis. Selain dekat, kedua negara juga tidak luput dari perang di perbatasan. Oleh karena itu, perbatasan kedua negara sempat ditutup selama 2 tahun untuk menghindari konflik. San Marino adalah negara yang terkurung daratan di Italia. Dan negara ini sepenuhnya sudah merdeka. Negara yang hanya memiliki luas 60 km persegi ini adalah negara terkecil kelima di dunia. Dikelilingi oleh Italia, perbatasan internasional antara keduanya adalah wilayah Emilia-Romagna dan Marche. Uniknya, orang masih bisa mengendarai kendaraan sewaan Italia di San Marino. Ini karena negara tersebut merupakan bagian dari wilayah Schengen, sehingga hal ini dianggap bukan sebuah masalah. Pernahkah kamu berpikir untuk berdiri di 3 negara berbeda sekaligus? Berita baiknya adalah siapapun bisa melakukannya. Kota Bratislava berada di barat daya Slovakia di kaki pegunungan Little Carpathians. Kota ini berada di kedua tepi sungai Danube dan di tepi kiri sungai Morava. Bratislava berbatasan dengan Austria dan Hungaria, sehingga menjadi satu-satunya ibu kota nasional yang berbatasan dengan 2 negara berdaulat sekaligus. Uniknya, sekitar 20 menit dari pusat kota ini, di tengah ladang pertanian jagung, terdapat meja piknik berbentuk segitiga terletak di 3 point antara perbatasan internasional Austria, Slovakia, dan Hungaria. Selain itu, kamu juga bisa makan siang di atas meja piknik berbentuk segitiga ini. Tentu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, bukan? Hanya saja, kamu mungkin akan menjadi tontonan saat makan. Ini karena perbatasan internasional ini dikawal ketat oleh tentara ketiga negara. Ya, diajak makan aja bisa kali ya. Namun siapa sangka jika melalui perjalanan darat, jarak antara Bratislava dengan Wina, ibu kota Austria, adalah 79 km. Sedangkan dari Budapest, ibu kota Hungaria, adalah 200 km. Perbatasan internasional antara Nepal dan Cina mungkin merupakan salah satu perbatasan internasional tertinggi di dunia. Orang bisa melihat kedua negara ini dari pegunungan Himalaya. Selain itu, rute indah bernama Friendship Highway menghubungkan perbatasan Cina-Nepal dengan ibu kota Tibet, Lhasa. Jalan raya ini mengarah ke jembatan persahabatan Sino-Nepal yang menghubungkan Zangmu, Cina, dan Kodari, Nepal. Perbatasan antara Nepal dan Cina membentang hampir 1.400 km di sepanjang pegunungan Himalaya. Batas-batas wilayah itu dijabarkan dalam serangkaian perjanjian yang ditandatangani kedua negara pada awal tahun 1960-an. Hanya saja keduanya sempat saling lapor karena diduga Cina memasuki batas wilayah milik Nepal. Belum lagi sebagian besar perbatasan berada di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Di lapangan, batas ditandai oleh rangkaian pilar yang terpisah-pisah sejauh beberapa kilometer. Karena itu, kadang-kadang sulit untuk mengetahui lokasi perbatasan dengan tepat. Lesotho juga merupakan negara lain yang terkurung daratan oleh negara lain di Afrika. Oleh karena itu, bentuk batas kedua negara sangat unik dan berbentuk lingkaran penuh.
di mana Lesotho berada di tengah-tengah Afrika Selatan, atau negara yang indah ini benar-benar dikelilingi oleh Afrika Selatan. Ada 11 perbatasan jalan fungsional antara Lesotho dan Afrika Selatan. Itu tergantung pada pengunjung kemana mereka datang atau pergi melalui Lesotho. Selain itu, negara Lesotho adalah surga yang benar-benar alami. Negara ini memiliki banyak air terjun dan kekayaan budaya. Pernahkah orang membayangkan sebuah bangunan yang terletak persis di antara dua negara yang berbeda? Haskell Free Library dan Opera adalah contohnya. Bangunan ini terletak persis di perbatasan internasional negara bagian Vermont, Amerika Serikat, dan Provinsi Quebec, Kanada. Perpustakaan gratis dan gedung Opera Haskell adalah sebuah bangunan bergaya Victoria yang terletak di perbatasan Kanada, Amerika Serikat, di Rock Island, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Stansted, Quebec, dan Derby Line, Vermont. Gedung Opera dibuka pada tanggal 7 Juni 1904 yang sengaja dibangun di perbatasan internasional. Bangunan ini dinyatakan sebagai bangunan warisan oleh kedua negara pada tahun 1970-an dan 1980-an. Koleksi perpustakaan dan panggung opera ini terletak di Stansted, tetapi pintu masuk dan bagian besar kursi opera terletak di Derby Line. Karena itu, Haskell terkadang disebut sebagai satu-satunya perpustakaan di Amerika Serikat yang tidak memiliki buku, dan satu-satunya gedung opera di Amerika Serikat yang tidak memiliki panggung. Tidak ada pintu masuk dari Kanada, namun ada pintu keluar darurat di sisi gedung Kanada. Semua pengunjung harus menggunakan pintu masuk lewat Amerika Serikat untuk mengakses gedung ini. Unik banget ya. Pelanggan dari Kanada diperbolehkan memasuki pintu Amerika Serikat tanpa perlu melapor ke bea cukai dengan menggunakan rute yang ditentukan melalui Trottoir Route Church atau Church Street. Tahukah kamu bahwa orang-orang benar-benar dapat melintasi perbatasan antara Spanyol dan Portugal lewat zipline? Metode kendaraan yang memacu adrenalin inilah yang membuat perbatasan internasional ini menjadi menarik. Namun, hanya orang Spanyol yang dapat melakukan ini dari Spanyol ke Portugal, bukan sebaliknya. Tapi tetap saja ini adalah hal yang menarik bukan untuk dilakukan? Moda transportasi yang disebut Limite Zero ini terletak di Sanlúcar de Guadiana, Spanyol. Fasilitas ini memberi pengunjung perjalanan unik menyeberangi sungai Guadiana. Faktanya, ini adalah zipline lintas batas pertama di dunia. Ada tembok panjang yang membatasi Haiti dan Republik Dominika. Namun yang menarik dari perbatasan internasional ini bukanlah temboknya. Apa yang membuat menarik perbatasan internasional antara Haiti dan Republik Dominika hanyalah karena landscape-nya. Di sisi Haiti, praktik deforestasi terlihat jelas. Sebaliknya, hutan di Republik Dominika masih hijau dan segar. Terlebih lagi, pemandangan kontras antara kedua negara ini bahkan terlihat jelas tidak hanya dari pandangan mata burung, tetapi juga dari luar angkasa. Perbatasan internasional di DMZ antara Korea Utara dan Korea Selatan mungkin merupakan salah satu perbatasan internasional paling berbahaya di dunia. DMZ adalah singkatan dari Zona Demilitarisasi antara kedua negara. Daerah ini bukan untuk dikunjungi semua orang. Ini karena terkadang ketegangan tinggi bisa datang kapan saja ketika satu negara bisa memulai perang melawan negara lain. Perbatasan kedua negara bahkan dijaga ketat oleh tentara dari kedua negara. Ketika memasuki wilayah perbatasan, sepanjang jalan akan dipenuhi dengan posko-posko serta kawat-kawat pemisah antar kedua negara. Garis pemisah ini tidak boleh dilalui oleh siapapun, karena dianggap tindakan memusuhi jika melalui yang dinamakan Military Demarcation Line atau MDL. Garis ini membentang sepanjang 248 km dan membelah kedua negara.